Sahabat Ngulik Alkitab, sahabat TKB TV, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab yang kami persembahkan sebagai media, sebagai sarana bagi kita semua, bagi para sahabat membaca Alkitab dengan tekun, lalu kemudian menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik. Pada episode kali ini, kita kembali mengulik surat Roma, secara khusus Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26, Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26 dengan judul pertarungan daging dan roh. Pertarungan daging dan roh. Narasumber yang akan menolong kita mengulik teks ini telah hadir di studio dan mau saya sapa Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang THD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Asigor. Salam jumpa kembali Bu Pendeta Santi. Iya, kita akan mulai bersama-sama. Pak Pendeta Asigor dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, punya alam semesta dan juga atas kami berterima kasih untuk perjumpaan kembali dalam acara Ngulik Alkitab ini. Kiranya kami boleh Engkau sertai, Engkau pimpin, baik kami di studio maupun juga segenap umat-Mu yang akan menyaksikan, yang akan belajar bersama, yang akan mencoba memahaminya. Karenanya kami memohon Roh Kudus, yang adalah roh hikmat, memberikan pertolongan sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya dalam ziarah kehidupan kami. Demi nama Anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya akan membaca Roma 7 ayat 13 sampai 26. Jika demikian, apakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata sebagai dosa, dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa luar biasa nyatanya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku lakukan, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Jadi jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi, aku dapati hukum ini, jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku sukakan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, aku sendiri melayani hukum Allah dengan akal budiku, tetapi melayani hukum dosa karena tabiat dagingku. Baik Pak Pendeta, ini di Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26 ini argumentatif sekali. Pendeta ini kesannya. Mari Pak Pendeta mengawali segmen yang pertama ini. Baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Rekan-rekan sekalian, kalau tadi mendengar pembacaan dari Bu Pendeta Santi, kita akan sedikit kebingungan membacanya. Saya ingat juga dulu waktu saya baru-baru mulai aktif bergereja, begitu ya, di usia remaja, kemudian sekolah teologi di awal. Kalau baca Roma itu membingungkan. Dan kalau kita lihat di sini saja, pasal 7, maka di ayat yang ke-15 dikatakan, di bagian yang kedua, bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Itu diulangi lagi di ayat 19. Bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Nah, ini pengulangan ini kan bikin bingung. Dan sebetulnya kalau perhatikan pasal-pasal itu juga ada yang nampaknya diulang gitu, Nah, kemudian ketika kita mendalami, ternyata juga selain ada pengulangan, yang membuatnya sangat membingungkan itu karena dia menggabungkan teknik-teknik penulisan, ya bisa dikatakan pertama gaya debat, kemudian ada aspek pendidikan yang sangat baik, tapi juga ketegangan budaya yang kompleks.
Dan karenanya kalau kita lihat tiga aspek ini kuat begitu. Dan Rasul Paulus menulisnya untuk membahas perselisihan historis. Ini biasanya terkait dengan Taurat, dengan bukan Taurat, Yahudi dengan bukan Yahudi begitu. Nah, kalau kita tidak memahami latar belakangnya dengan memadai, kita bisa tersesat waktu baca Roma. Bahkan bisa bikin pusing kepala waktu baca argumentasi. Ini ngomong apa sih? Terus waktu dia misalnya di sini bilang, aku manusia celaka. Apa betul memang dia berpikir dia manusia celaka? Ternyata tidak demikian. Nah, karenanya kompleksitas dalam surat Roma ini perlu kita pahami. Pertama, gaya penulisan yang berdebat gitu. Jadi dia sering menggunakan apa yang disebut dengan teknik retorika diatribe. Diatribe ini 3 karakteristik. Pertama, tajam. Kita ingat dulu di TV kita kan setajam silet gitu. Iya. Nah, nampaknya Paulus juga memiliki ketajaman dalam berargumentasi seperti itu. Tapi yang kedua, sarkasme. Ada nuansa sarkasme di situ. Dan yang ketiga, karakteristik diatribe itu adalah gaya bicara yang amarah gitu. Celakalah aku, itu kan seperti orang marah begitu. Dan kemudian dalam gaya penulisan debat ini, dia mengasumsikan ada lawan debat. Dia sedang berhadapan dengan lawan debat. Ya, ini gaya penulisan karena dia tulis, jadi dia seakan-akan dia menghadirkan penentang, ada lawan debat tapi hypothetically, secara hipotetis. Realnya tidak ada. Jadi dia nulis, dia sedang membayangkan sedang berhadapan dengan orang, dia berikan argumentasi, dia tahu kira-kira jawabannya apa, dia langsung bantah lagi begitu. Nah, karenanya kalau kita salah membacanya, seakan-akan pandangan itu adalah pandangan Paulus, kita bisa tersesat kayak tadi. Yang kuingini adalah yang baik, tapi yang kulakukan bukan yang baik, yang aku benci. Diulangi lagi ayat 9, yang kuingini bukan itu, yang kulakukan yang jahat, yang justru aku lakukan. Seakan-akan itu Paulus, padahal bukan. Paulus sedang seperti berdialog begitu. Ini sedang berdialog misalnya dengan orang yang memang mengalami itu gitu, yang sedang dalam pergumulan berat, menghadapi, kok saya melakukan yang saya tidak mau. Jadi kira-kira begitu. Dan menariknya, dia menggunakan bahasa orang pertama, seakan-akan dirinya. Tapi di bagian yang lain, waktu dia cerita misalnya, aku tahu tentang seseorang, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu, terangkat ke langit ketiga. Kalau di situ, ketika dia bicara dirinya sendiri, dia pakai orang ketiga. Padahal yang dimaksud itu dirinya. Sementara ketika dia bicara dalam model debat begini, dia pakai aku, begitu. Ini yang mesti kita paham. Bukan berarti bahwa dia sedang dalam pergumulan dosa itu, gitu ya. Nah, yang berikutnya ada ketegangan historis dan juga budaya. Gereja di Roma, karena dia tujukan kepada jemaat di Roma, walaupun dia belum pernah ke Roma waktu nulis surat ini. Belum pernah. Mengapa? Karena gereja Roma bukan dia mendirikan. Gereja Roma itu adalah hasil dari orang-orang Yahudi non-Kristen yang waktu hari raya Pondok Daun atau hari Pentakosta datang ke Yerusalem, dengar 120 orang berkata-kata dalam bahasa baru, bahasa lidah, dan mengerti dalam bahasa mereka. Kalau dari Roma berarti bahasa Latin. Dan mereka yang kemudian menjadi percaya, bagian dari 3.000, mereka pulang ke kota Roma, mereka lah jadi gereja Kristen pertama di kota Roma. Sehingga bukan didirikan oleh baik Petrus ataupun Paulus. Sehingga dengan kata lain, dia tahu gereja Roma sebetulnya bukan first hand. Beda dengan Korintus. Korintus dia yang dirikan gitu, dia yang memberitakan Injil di sana, lahir, bertumbuh, dia yang pelihara. Efesus juga dan seterusnya. Kalau Roma tidak demikian. Nah, dari informasi orang-orang yang dia terima, dia mendapati bahwa gereja ini sedang mengalami perpecahan internal. Perpecahannya apa? Antara orang Yahudi Kristen dengan orang bukan Yahudi Kristen. Perpecahan ini yang menyebalkan sebetulnya. Di Korintus sebetulnya juga ada, tapi kritik yang disampaikan kepada jemaat Korintus beda. Di Korintus misalnya jemaat, nanti kita akan mendalami di sesi berikutnya, Korintus dikatakan terpecah pada pengikut Kristus, pengikut Petrus, pengikut Paulus, pengikut Apolos. Dan yang menarik kan sampai Kristus dianggap sama dengan 3 rasulnya ini gitu. Kristus, Petrus, Paulus, Apolos. Maka sampai Paulus bertanya, apakah yang dibaptis dalam nama Paulus? Kan tidak ada. Tapi menunjukkan ada jemaat di Korintus jadi pengikut Kristus, ada yang jadi pengikut Petrus, ada yang jadi pengikut Paulus, ada yang jadi pengikut Apolos. Sehingga seperti dinaikkan 3-nya, Kristusnya diturunkan begini.
Nah, kurang lebih persoalan itu juga ada di kota Roma. Perbedaannya adalah yang paling kuat adalah Yahudi dan non-Yahudi yang jadi Kristen. Lalu apa yang jadi persoalan? Tradisi Yudaisme maksudnya. Kalau orang Yahudi yang jadi Kristen tetap disunat, tetap nggak boleh makan yang haram. Dan kita ingatkan di Kisah Rasul pasal 10 gitu ya, ketika Petrus diutus ke Kornelius, sebelumnya dapat penglihatan, ada kain putih besar, ada binatang haram dan halal, ada suara, kalau kita mencatat Roh Kudus, Petrus makanlah. Petrus bilangnya, aku nggak makan yang haram. Artinya kan dari situ jelas sekali bahwa orang Yahudi yang jadi Kristen tetap mempertahankan praktik agama Yahudinya. Bahkan sampai ketika bertemu Cornelius pun, Petrus bilang gini, kau tahu kerasnya agama Yahudi melarang kami bertemu dengan yang bukan Yahudi, apalagi masuk ke rumahnya. Jadi kengeriannya adalah ketemu aja nggak boleh, apalagi masuk ke rumahnya. Dan karenanya kerasnya menjaga agama Yahudi sekalipun dia sudah menjadi percaya kepada Kristus menjadi persoalan besar. Lalu yang orang bukan Yahudi, yang kasarnya kafir begitu ya, kemudian jadi pengikut Kristus, ini lalu bagaimana gitu. Dan karenanya ini jadi persoalan besar. Ada yang tetap berkata harus. Makanya muncullah misalnya konsili di Kisah Rasul pasal 15, konsili yang pertama, ketika mereka mempercakapkan lalu kepada orang yang bukan Yahudi, yang hasil penginjilan dari Paulus, Barnabas ini yang banyak sekali, lalu bagaimana? Akhirnya dikatakan ada 4 poin yang harus tetap mereka pelihara begitu. Dan ketika Paulus ke Yerusalem, dia bawa Timotius, dia akhirnya terpaksa meminta Timotius disunat. Padahal dia blasteran lah gitu ya. Orang tuanya Yahudi, dari bapak, ibunya orang Yunani begitu. Ya kita tahu namanya Lois Eunike misalnya begitu. Dari situ kelihatan pertarungan itu gitu. Kalau kamu bukan Yahudi, jadi Kristen, kamu tetap harus ngikutin tuntutan agama Yahudi. Akhirnya Paulus kompromi, Timotius disunat. Nah, ini yang menggambarkan pertarungan yang ada. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, latar belakang Paulus sendiri. Paulus ini seorang Farisi, dididik bahkan di Gamaliel gitu ya, dikatakanlah profesor teologi yang sangat pintar begitu. Dan dari awalnya dia memang orang Farisi, dididik di bawah bimbingan Gamaliel. Dan dia dari Antioquia, dan Antioquia itu adalah selain kota besar juga disitulah filsuf Yunani, filsuf Yahudi ngumpul. Konon Philo Josephus juga berasal dari sana. Banyak filsuf Yahudi berkembang di situ, sehingga dia punya 2 background yang sangat kuat, filsafat Yunani kuat, kemudian Taurat Yahudi juga kuat. Sehingga dia sangat berpendidikan, dan dengan pengaruh baik agama Yahudi yang memang selalu dilatih berargumentasi kan, ini begini, ditambah filosofi Yunani yang juga kuat dalam berargumentasi secara logis, akhirnya dia membangun kemampuan berargumentasi legalistik yang kompleks. Nah, itu yang kemudian hadir dalam surat Roma. Ditulis 2000 tahun yang lalu, tapi bagi kita pembaca 2000 tahun kemudian pun, kalau kita tidak terdidik dengan baik, kita akan kesulitan, dan kita bisa jadi nggak ngerti, bahkan kelelahan, bahkan bisa pusing kepala. Seperti tadi saya ceritakan di awal-awal usia remaja saya, kalau baca ini bisa pusing kepala gitu bacanya. Struktur kalimatnya kompleks, penggunaan analoginya berat, dan bisa bikin bingung. Bahkan dibandingkan surat-surat lain, tadi saya sudah singgung misalnya, Petrus pun mengakui sulitnya hikmat yang Paulus miliki. Kemudian ada pergeseran kosakata. Paulus sering menggunakan istilah-istilah seperti hukum, daging, iman, yang ternyata bisa berbeda-beda maksudnya tergantung pada konteks. Yang akhirnya pembaca modern yang cenderung kalau ngomong A, maksudnya ya A gitu, akhirnya kita jadi bingung, nih maksudnya apa, kok di sini begini, kok di sini berbeda begitu. Misalnya daging, kalau kita ngomong daging kan jelas ini, tapi dalam pemahaman Paulus daging itu punya arti yang berbeda lagi begitu. Nah, karenanya ini yang mesti kita pahami, bahwa penggunaan yang sedemikian sulit ini akhirnya membuat yang kompleks ini membuat kita kalau tidak hati-hati bisa keliru. Nah, ketika Paulus bicara hukum, daging, iman, kemudian di perikop ini sebetulnya di seluruh Roma juga, kalau dibikin lebih luas dalam seluruh pemikiran teologi Paulus, memang kemudian dia mempertemukan, memberikan kontras begitu, yang saya jadikan judul pertarungan daging dan roh. Bahasa Yunani daging itu sars, kemudian roh itu pneuma. Maka dihadirkan kontrasnya di sini. Padahal daging itu ini,
Sementara pneuma itu sebetulnya itu arti harfiahnya kira-kira begitu. Tapi memang di sisi yang lain pneuma juga dipahami seperti roh begitu ya. Jadi tetap ada aspek itu. Hanya daging itu sebetulnya ini. Nah, karenanya Paulus kemudian menjadikan ini sebagai tema sentral antara daging dengan roh ini. Dan kitab Roma membicarakannya sangat kuat. Nanti di Roma 8-nya, pasal setelah ini, dia ngomong baru kemudian roh gitu. Pasal 7-nya dia ngomongin daging. Nah, di Galatia juga demikian. Nah, kalau gitu bagaimana? Kita perlu mendalami dulu beberapa aspek dari istilah-istilah ini. Pertama, terkait dengan daging. Apa sih daging atau sarx ini? Maka tadi saya katakan, dia bukan sekedar tubuh fisik. Dalam pemikiran teologis Paulus, ini dipahami sebagai mewakili sifat manusia secara keseluruhan yang jatuh. Jadi artinya ada peranan dosa di dalam, akibat dosa, maka manusia yang jatuh ini punya sifat-sifat yang sebetulnya yang dia maksudkan dorongan alami kita, dorongan alamiah kita, impuls atau ya impuls dorongan begitu yang didorong oleh ego. Didorong oleh ego yang menurut Paulus menjauh dari Tuhan dan kecenderungannya adalah berbuat dosa. Ini baru by definition dulu ketika kita melihat keseluruhan cakrawala berpikir Paulus. Karena walaupun dibagi dua, Paulus pertama atau kadang disebut Proto-Pauline Letters, surat-surat Paulus pertama maupun kedua disebut Deutero-Pauline Letters, karakteristik ini tidak hilang gitu. Sebagian pakar berkata Proto-Pauline itu adalah Paulus muda, Deutero-Pauline itu Paulus tua. Sebagian pakar yang lebih modern berkata Proto-Pauline itu asli dari Paulus, kalau Deutero itu murid-muridnya. Tapi murid-muridnya pun tetap membawa pemikiran teologis Paulus. Sehingga konsep daging ini hadir di semua tulisan Paulus. Artinya daging digunakan untuk mewakili, menggambarkan kemanusiaan secara keseluruhan dengan sifat-sifat yang jatuh dari dalam dosa tadi, kemudian memberikan dorongan atau impuls yang kemudian berbasis dosa tadi karena menjauh dari Allah. Nah, roh ini umumnya dikaitkan dengan Roh Kudus, pneuma, dan ini mengacu sebetulnya bukan sekedar pada Roh Kudus sebagai pribadi ketiga, tapi sebetulnya bicara pada Roh Kudus yang ada dalam diri kita, diri orang percaya, yang kemudian sebetulnya melahirkan manusia baru, melahirkan sifat baru, yang tadinya menjauh dari Allah jadi berorientasi kepada Allah. Sehingga ketika bicara roh, memang dari Roh Kudus, tapi ini bicara reorientasi manusia dari dosa kepada Allah yang diberikan kepada setiap orang percaya ketika dia beriman dan menjadi percaya. Nah, kira-kira kita sampai di sini dulu, Ibu Pendeta Santi. Baik Pak Pendeta di awal tadi sudah mengatakan ada kesan ini ya, argumentatif, yang ada kesan tajam, sarkas dan sebagainya. Tetapi kita mau melihat secara lebih mendalam apa yang ingin dimaksudkan oleh Rasul Paulus di bawah judul pertarungan daging dan roh. Kita akan ulik itu bersama di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah.
Sahabat EKB, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami. Dalam episode ini, kita sedang mengulik Roma 7 ayat 13-26 dengan judul Pertarungan Daging dan Roh. Kita memasuki segmen yang kedua dengan narasumber Bapak Pendeta Sigor P. Sitanggang PhD. Mari Pak Pendeta, kita masuk di segmen yang kedua ini. Baik, terima kasih Bu Santi. Rekan-rekan, tadi saya bicara baru sekedar definisi atau terminus technicus, technical term dari daging maupun roh atau sars atau pneuma ini. Nah, Paulus menggambarkan ada dua kekuatan. Jadi ini digambarkan seperti dua kekuatan. Dan ini seperti terkunci dalam pertarungan sengit dan terus-menerus begitu untuk mengendalikan perilaku dan keinginan manusia. Kalau kita lihat misalnya di Galatia 5:17, dia berkata gini, keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging, keduanya saling bertentangan. As if dia mau bilang gini, ada dua kekuatan yang terus bertarung di sini. Nah, kalau dia terus bertarung kan repot. Solusinya gimana? Resolve-nya bagaimana? Nah, ini berarti dia juga mau bicara kita ini baik personal maupun juga kemudian secara kolektif komunal, karena komunitas itu kan kumpulan dari individu-individu ini. Nah, ketika individu di dalamnya kemudian memiliki konflik batin seperti ini, pada akhirnya ketika berkumpul sebagai komunitas itu akan lebih luas begitu dan berdampak pada banyak begitu ya. Keduanya saling bertentangan dan manusia jadi medan pertempuran dan akhirnya muncullah keinginan-keinginan yang saling bersaing. Saya pernah, ini kalau saya bawa dalam konteks konkret saja, saya pernah mendengar seorang teman yang bilang begini, saya tahu loh ngerokok itu nggak bagus buat jantung, tapi susah saya untuk berhenti merokok. Seorang teman saya, dokter jantung di Jerman, waktu saya kuliah S3 Jerman, dia bilang begini, saya dokter jantung, tapi saya merokok, padahal saya tahu merokok ini nggak bagus buat jantung. Saya dokter jantung, tapi susah untuk berhenti dari ini. Nah, itu kira-kira sebetulnya secara konkret menggambarkan realitas itu gitu. Itu baru satu contoh, bukan berarti saya anti dalam hal merokok, tapi itu gambaran pertarungan yang ada. Kita tahu, kita ada konsep, kita tahu ada seperti ini. Nah, kemudian dalam konteks Romawi di Roma pasal 7 ya, di kota Roma, di surat Roma, gereja Roma, Paulus mengartikulasikan pengalaman manusia yang bikin frustrasi. Sebetulnya dia sedang menggambarkan frustrasi yang secara umum manusia miliki begitu. Keinginan untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik, dan biasanya kan kalau dalam etika Kristen itu kan biasanya ada 4 aspek gitu ya, benar salah, baik buruk, tepat keliru, bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab, atau ceroboh juga bisa. Benar salah, yang benar yang kita mesti lakukan, tapi kita sering jatuh dalam perbuatan yang salah. Baik, kita tahu yang mesti kita lakukan, tapi jadi buruk. Tepat jadi keliru. Dan bertanggung jawab jadi tidak bertanggung jawab. Nah, ini banyak nih kan yang kabur dari tanggung jawabnya. Buat jahat iya, tapi ketika mesti bertanggung jawab atas perbuatannya, dia menghindar gitu. Nah, ini dari sisi aspek etika Kristen gitu. Nah, ketika kita bawa dalam percakapan ini, kita tahu yang benar, yang baik, yang tepat, yang bertanggung jawab, tapi yang kita lakukan justru lawan dari keempat ini. Nah, ini yang sedang dipercakapkan oleh Rasul Paulus, dan dia katakan di sini seperti terus-menerus ditarik ke arah dosa oleh quote-unquote kedagingan, bukan daging ini begitu. Jadi ini bukan bicara daging yang fisik yang kelihatan ini. Nah, kemudian kalau kita cek daftar periksanya, daftar kayak checklist gitulah ya. Kalau Paulus kita baca dengan seperti ini, maka dia berusaha menolong para pembaca, baik tentunya penerima pertama, tapi juga bisa kita sekarang. Dia mendorong kita untuk seperti mengidentifikasi. Maka misalnya di surat tadi saya sebut selain Roma, 2 surat yang membahas roh dan daging itu adalah Roma dan Galatia. Makanya ada jelas pasal 7 Roma bicara daging ini, pasal 8-nya hidup oleh roh, Galatia juga begitu. Bicara perbuatan daging, bicara juga perbuatan roh atau buah roh. Nah, misalnya kalau kita lihat Galatia 5:19-21, ini dibahas. Dan baginya ini didorong oleh egonya, oleh ego, dan menyebabkan kehancuran. Paulus misalnya menyebutkan hal-hal seperti percabulan, penyembahan berhala, kebencian, perselisihan, iri hati, amarah yang meluap, ambisi egois, kemabukan, dan lain-lain. Dan perhatikanlah, seberapa banyak di situ yang internal kita, dan seberapa banyak yang sebetulnya berdampak pada relasi dengan sesama. Mayoritas justru berdampak dengan relasi dengan sesama. Percabulan dengan sesama,
kebencian dengan sesama, perselisihan dengan Perseteruan sesama, juga. iri hati juga, amarah juga, ambisi egois juga. Dengan ambisi egois kita bisa menjatuhkan orang, misalnya. Iya. Kemabukan juga begitu. Iya. Ketika kita mabuk, kita bisa berlaku buruk terhadap orang-orang lain. Iya. Sebaliknya buah roh, ini didorong oleh Roh Kudus, dihasilkan sebagai hasil yang alami dari kehidupan yang diubahkan. Dan ini juga begitu, sebagian besar justru sedikit saja yang internal, ya tapi walaupun pemahamannya adalah buah roh itu karya roh secara internal dalam diri kita sejak kita percaya karena dikatakan ditaruh dalam diri kita. Tapi selebihnya itu juga lebih banyak berkaitan secara eksternal. Sukacita, ketika kita sukacita, dampaknya positif buat orang lain. Kemudian damai sejahtera juga begitu. Sabar juga begitu. Kalau kita nggak sabar, langsung pukul orang misalnya kan begitu ya. Dipepet orang di mobil. Kalau kita nggak sabar, kita ikut balik pepet-pepetan atau salip-salipan. Makanya secara guyon saya suka berkata gini, di jalan sana banyak orang Kristen, jalan raya Indonesia. Karena banyak yang salip menyalipkan gitu kan. Nah, banyak yang salip menyalipkan orang Kristen gitu kan. Kalau itu nggak sabar, kebaikan. Kalau kita nggak memiliki kebaikan, kita balas yang baik dengan yang jahat. Apalagi yang jahat gitu. Padahal kebalikannya, kita mesti membalas kejahatan dengan kebaikan. Wah, itu susahnya minta ampun kalau kita hidup dalam daging. Orang yang baik aja bisa kita balas dengan yang jahat. Apalagi yang jahat bisa double, triple begitu. Kemurahan, kesetiaan, dan semuanya. Terakhir, pengendalian diri. Itu kan semuanya dalam relasi eksternal dengan sesama begitu. Ini yang mesti kita camkan. Karena baik daging maupun roh itu sebetulnya memang di dalam diri kita. Tapi kemudian efeknya eksternalnya kuat sekali. Nah, karenanya setelah berdialog dengan ini semua, kesimpulan Paulus adalah bahwa kemanusiaan saja, kemauan manusia saja, kemanusiaannya kita itu tidak mampu mengalahkan kedagingan. Ini apa yang disampaikan, makanya kemudian di bagian akhirnya bilang, celakalah aku gitu. Karena dia bilang, yang kukendaki tidak kulakukan, yang tidak kukendaki itu yang kulakukan, yang kubenci, yang jahat justru yang kulakukan, yang tidak aku maui. Nah, karenanya kemudian dia seperti reserve beralih kepada lalu resolusinya bagaimana. Berarti tidak boleh mengandalkan kemanusiaan, kemauan manusia yang sebetulnya menurut Paulus tenggelam dalam dosa kedagingan tadi. Maka solusinya adalah berjalan di dalam roh. Maka kemudian ada beberapa percakapan yang disampaikan. Yang pertama, menyalibkan daging. Paulus gunakan bahasa yang gamblang di sini. Bahwa mereka yang menjadi milik Kristus menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Ini sebetulnya bukan sesuatu yang sifatnya otomatis gitu. Bukan. Jadi kalau kita percaya otomatis langsung pietis, langsung ilahi, langsung tanpa dosa, tidak begitu. Tetapi maksudnya kita yang di dalam Kristus karenanya punya resources, punya energi. Karena energi itu sebetulnya dari dua bahasa Yunani, en dan ergo. Energo itu bekerja di dalam. Dan Filipi 2 ayat 12-13 kan, Paulus berkata gini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik pekerjaan maupun kemauan, menurut kehendaknya. Nah, kata kerjakanlah keluar, kata ergasoma itu work out. Sementara Allah yang mengerjakan, and ergo to work in. Maka dengan kata lain, waktu dia bilang, Kristus yang kita miliki, memampukan kita menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Nah, yang berikutnya, pola pikir baru. Nanti di sesi berikutnya akan dibahas Roma pasal 8, tapi anggaplah ini sebagai teaser. Maka Roma 8 misalnya ayat 5-6 bicara pola pikir baru. Dan sebetulnya pola pikir baru ini juga jadi konsep yang sangat Paulus gitu, sangat Paulus. Nah, pikiran kita yang dikuasai oleh daging sekali lagi bukan daging ini begitu ya, tapi daging ini berarti adalah segala keinginan yang buruk, segala persepsi yang buruk, mindset yang buruk, dan value yang buruk. Dalam perspektif modern sekarang kan we are driven by our values. Kita dikendalikan oleh nilai kita. Menurut seorang sosiolog Edgar H. Shines misalnya berkata bahwa dalam struktur kultur, struktur sosial masyarakat, paling atas itu adalah behavior artifacts, perilaku dan artifact gitu ya. Ini produk budaya.
seni, rumah adat, pakaian adat itu produk budaya. Di bawahnya adalah values and virtues. Paling bawah, tapi sebetulnya basic underlying assumptions. Asumsi dasar yang jadi pondasi yang cenderung taken for granted. Misalnya orang Batak labelnya keras, tapi memang faktanya keras. Kenapa? Karena itu tadi, gitu. Misalnya seperti itu, yang diwariskan turun-temurun. Nah, sebetulnya ketika Paulus bicara kedagingan, itu sebetulnya adalah nilai, apalagi basic underlying assumptions yang kita miliki, gitu. Dalam konteks modern, kita lebih menggunakan values, tapi dalam bahasanya Paulus, daging. Misalnya, cukup banyak orang kan punya value gini, lo jual, gua beli. Maka ketika kita menghidupinya sadar tidak sadar, ketika ada orang yang jual, kita beli. Contoh tadi, ketika kita jalan, udah tertib nih, udah ngikutin jalan, di depan ada beberapa mobil gitu, udah tertib nih. Begitu ada yang mau nyalip kita kejar gitu. Karena dia jual, gua beli, misalnya begitu. Sadar nggak sadar, kita menghidupi itu, itulah yang dalam bahasa teologi Paulus dalam PB, kedagingan tadi. Yang kemudian dijabarkan kalau buah roh itu pengendalian diri. Ini kan nggak ada pengendalian diri, kira-kira begitu. Nah, karenanya pola pikir ini menjadi prinsip yang penting. Karena Paulus melihat kita ini dikendalikan oleh tadi. Yang bahasa saya, we are driven by our values. Nah, pikiran yang dikuasai oleh daging tadi membawa kepada kematian. Ini dia bicara tentang kematian rohani tentunya. Tapi pada konteks tertentu, pada titik tertentu bisa juga mendatangkan kematian jasmani begitu. Kalau kita menggelorakan murka, amarah, kebencian, ya kita bisa berujung pada kematian jasmani juga. Tapi yang sedang dia bicarakan ini kematian rohani. Sementara pikiran yang dikuasai roh membawa kepada hidup dan damai sejahtera. Ini berarti kalau gitu ngomongin apa? Mengalihkan fokus dan ketergantungan seseorang kepada Tuhan, kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, karenanya pertarungan atau pergulatan yang Paulus sampaikan, yang dia bahasakan dirinya seakan-akan dia yang sedang bergumul gitu, sebetulnya dia sedang mewakili kemanusiaan secara universal. Pergulatan batin antara daging dan roh. Ini dijelaskan panjang lebar dalam surat-surat yang dia sudah jabarkan, yang tadi saya sudah kutip. Kalau tadi Galatia 5 ayat 16-17 juga dikutip, dan dia katakan tadi keinginan daging bertentangan. Roma 7 ayat 15-23 juga mengatakan, aku, tadi yang kita sudah baca, tidak melakukan kebaikan yang ingin kulakukan, tapi kejahatan yang ingin kulakukan. Tapi selain perikop itu, ternyata di banyak surat Paulus ini jadi percakapan juga. 1 Korintus 9 24-27 misalnya. Jadi ada pertarungan yang dia hadirkan. Perikop kita jelas sekali bicara, Galatia tadi juga. Ternyata 1 Korintus 9 24-27 juga bicara demikian. Dia bicara tentang keharusan mendisiplinkan tubuhnya dan menjadikan tubuhnya ini seperti hamba, budak yang harus tunduk begitu. Dan kemudian dalam perikop ini 1 Korintus 9 ayat 24-27 ini dia menggambarkan upaya harian yang sengaja dilakukan, yang diperlukan untuk mengatasi keinginan fisik secara daging tadi. Maka misalnya dia sering menggunakan gambaran atlet sebagai petinju, aku tidak pukul dengan sembarangan, misalnya seperti itu. Itu kan bagian dari mengekang begitu ya, mengekang diri. Terus kemudian aku berlatih, terus aku berlari-lari seperti pelari dan seterusnya. Walaupun kemudian dia gambarkan sebagai ujungnya panggilan surgawi, tapi ketika dia bicara itu bicara sebetulnya semacam spiritual exercise gitu. Terhadap apa? Keinginan daging. Dan kalau misalnya kita gambarkan, ya kalau kita yang punya karakter mudah marah gitu, untuk nggak marah susahnya minta ampun. Butuh exercise, benar. Benar-benar exercise-nya. Bisa sampai gitu, sampai yang lebih repot lagi begini, kalau watak amarah kita itu yang begitu meletup-letup, kalau nggak disalurkan kita yang jadi ini sendiri gitu. Iya. Saya pernah punya pengalaman ini, sedikit share supaya kita bisa dapat, karena ini sebetulnya bicara ke dalam diri kita ini. Jadi rekan-rekan yang menyaksikannya harus bawa ke dalam diri kita masing-masing. Saya pernah kecelakaan 2003 di Pendeta Santi, dan kaki saya hampir diamputasi, kaki sebelah kanan.
tabrakan banteng begitu. Kaki saya yang kanan hancur dan hampir diamputasi, dipotong sini. 1,5 bulan saya dirawat di rumah sakit, 1,5 bulan saya pakai tongkat. Begitu lepas saya pakai tongkat, saya balik lagi naik motor. Tapi kaki saya masih bengkak gitu, jadi saya pakai sendal. Saya ingat sekali saya berhenti di depan lampu merah persis sebelum Karolus, rumah sakit Karolus di Salemba. Lagi menunggu lampu merah itu, kaki saya kan harus taruh di jalan gitu kan, di aspal. Tiba-tiba kaki kanan saya dilindas oleh bajai. Sus gitu. Dan bajai yang melindas itu kemudian tanpa rasa apapun terus jalan saja gitu. Dia terobos lampu merah terus jalan dan sakitnya luar biasa, sakit sekali. Tapi kemudian karena rasa sakit yang luar biasa, marahnya pun luar biasa gitu. Seakan-akan mau tembus dari ubun-ubun saya gitu. Saya kejarlah dari kiri pakai motor gitu, saya kejar dari kiri. Waktu saya kejar dari kiri, dia kayak cuek saja gitu. Sampai saya dorong bajainya begitu. Terus saya ambil dari kanan lagi, saya dorong pakai tangan kiri. Begitu saya lihat begitu, ternyata mata kirinya buta. Sehingga dia nggak bisa lihat sebelah kiri otomatis begitu. Karena kirinya buta, dia jalan, dia nggak lihat di sisi kiri dari posisi jalan yang ada kaki saya sedang ada di situ. Dia lindas saja begitu. Begitu saya lihat buta, dia nengok begitu. Saya mau marah, udah memuncak tapi nggak bisa marah begitu. Ansut begitu. Rasa sakitnya 3 hari baru hilang. Tapi amarahnya sampai malam tuh panas, sakit sekali kepala saya. Ini pengalaman saya pribadi. Dan ketika saya menyampaikan materi ini, saya jadi bisa relate gitu ya, bisa connect dengan apa yang saya alami. Dan susah sekali pada waktu itu saya untuk mengelola amarah saya. Tapi ada sebab, kaki saya kan dilindas, sakitnya luar biasa sakit. Tapi amarahnya bahkan lebih meledak-ledak. Tapi ketika saya tidak bisa menyalurkan amarah, wah di situ lebih parah lagi, rasanya kepala panas gitu. Nah ini kan bagian dari yang tadi Paulus katakan, mendisiplinkan tubuh. Jadi butuh exercise. Bukan tubuh exercise secara fisik, tapi ini lebih ke psikologis dan spiritual untuk bisa mengatasi keinginan jasmani yang dalam bahasa Paulus daging tadi. Nah, 2 Korintus 10 3-5 juga perjuangan digambarkan dengan cara penggambaran peperangan rohani, di mana kita diperintahkan untuk mengambil setiap pikiran untuk tunduk pada ketaatan Kristus. Jadi sebetulnya dia mau bilang battlefield-nya tuh di kepala nih. Medan pertarungannya di sini, begitu. Medan pertarungan itu. Tapi sekali lagi dalam perspektif pemahaman Paulus dalam surat-suratnya tidak bisa kita handle sendiri, begitu. Kita tidak bisa handle sendiri. Makanya kita harus paham kata-kata bijak saja tidak cukup mengubahkan kita, begitu. Kemudian ternyata bukan cuma Paulus, Petrus pun dalam 1 Petrus 2:11 dia berkata supaya kita menjauhkan diri dari nafsu-nafsu daging yang berperang melawan jiwa kita. Jadi artinya Petrus pun memang punya pemahaman terjadi semacam pertarungan. Dia gunakan kata berperang. Ini memang istilah yang digunakan memang istilah militerisme dalam bahasa Yunani, memang berperang. Tapi artinya dia menggunakan istilah militerisme untuk menunjukkan ini betul-betul memang sebuah pertarungan, peperangan. Tapi bukan secara fisik lawan manusia yang lain, tetapi melawan kedagingan yang melawan jiwa kita. Itu karenanya kita tiba pada beberapa pemahaman yang nanti kita akan jabarkan bagaimana sih para pakar biblika melihat pertarungan daging dan roh ini. Karena ketika kita mendekati teks-teks ini, ada paling tidak 3 sikap yang dipahami oleh pakar-pakar perjanjian baru tentang apa yang sedang digagas oleh Paulus terkait pertarungan daging dan jiwa ini. Demikian Ibu Pendeta Santi. Dan itu akan kita ulik bersama di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa
keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Roma pasal 7 ayat 13-26 dengan judul Pertarungan Daging dan Roh dengan narasumber Bapak Pendeta Asigor Pesi Tanggang TSD. Mari Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang ketiga ini. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana para pakar Biblika melihat ketegangan ini ya? Baik, pertama, sebagian pakar Biblika mengatakan mereka yang bergumul tentang hal ini berpendapat bahwa quote-unquote orang celaka yang dimaksudkan adalah orang-orang yang belum diselamatkan, baik orang-orang Yahudi di bawah hukum Taurat maupun orang-orang non-Yahudi. Nah, mereka ini bergumul dengan dosa tanpa kuasa roh yang sudah berdiam dalam diri orang-orang percaya. Nah, argumentasinya, misalnya mereka merujuk di ayat 14 yang kita baca, 14b, yang berkata, terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 14 tadi. Kemudian juga di ayat 23 dikatakan di sini, ada hukum lain yang berjuang ya. Dan hukum ini hukum dosa, seperti ada penawanan begitu. Nah, para pendukung ini berpendapat bahwa kemudian di Roma 8 ayat 1 yang kita akan bahas berikutnya nanti, ini menunjukkan sebuah perubahan yang jelas dari kekalahan di bab 7, di pasal 7, karena Roma 8 ayat 1 berkata tidak ada lagi penghukuman bagi mereka di dalam Kristus. Ini sikap pertama, artinya yang bergumul dengan kedagingan itu adalah mereka yang belum bertobat, belum percaya kepada Kristus, belum memiliki roh yang ada dalam diri orang-orang percaya. Tapi yang kedua, ini berbeda dengan cara pandang yang pertama. Yang kedua mengatakan orang yang dilahirkan kembali ini adalah orang Kristen sebetulnya. Artinya sudah percaya, menerima Kristus, tapi orang Kristen yang daging, quote-unquote. Maka pandangan ini menyatakan bahwa Paulus sebetulnya sedang menggambarkan pengalaman nyata sehari-hari seorang Kristen yang telah diselamatkan. Nah, argumentasi dari posisi yang kedua ini, orang percaya yang masih memiliki daging dalam kehidupan, maka daging ini berperan melawan pikiran atau kodrat baru. Karena sebetulnya Paulus berkata barang siapa di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Tema Paskah kita yang lalu, begitu kan, Paskah nasional. Nah, kalau kita memahaminya sebagai sesuatu yang otomatis, kalau kita di dalam Kristus ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, otomatis kan yang lama sudah hilang semua. Tapi bagi posisi yang kedua, tidak. Itu bukan sesuatu yang tak langsung sekejap datang. Para pendukung ini berpendapat bahwa hanya orang yang betul-betul dilahirkan kembali yang memiliki keinginan yang bersukacita dalam hukum Allah, dalam manusia batinnya. Sementara mereka yang hanya jadi percaya tapi tidak betul-betul kemudian dilahirkan kembali, tidak peduli dengan hukum Allah begitu. Sehingga ini agak mirip membagi gereja antara yang sudah lahir kembali dengan yang belum lahir kembali. Kita ingat di sejarah gereja dahulu kala kan ada yang membagi menjadi ecclesia visibilis, ecclesia invisibilis. Gereja kelihatan, gereja yang tidak kelihatan. Itu dipecah dua seperti itu. Nah, posisi yang ketiga adalah pandangan pemahaman secara retorik begitu ya, secara retorik.
banyak sarjana Alkitab modern memandang aku ini, Paulus ini, teknik sastra yang disebut ucapan dalam karakter. Jadi dia bicara pergumulan manusia secara umum, seakan-akan dia yang sedang bergumul. Yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Sebetulnya Paulus karenanya dalam cara pandang yang ketiga ini, Paulus secara retorik sedang bicara dan bukan bicara dirinya sendiri. Ketika dibilang aku tahu yang baik tapi yang jahat yang kulakukan, aku menghendaki yang baik tapi yang ku benci yang aku lakukan, dia bukan sedang bicara tentang dirinya sendiri, tetapi sebetulnya dia sedang menggunakan teknik sastra retorik mewakili orang-orang lain. Maka yang dia maksud ini siapa? Sebagian pakar atau posisi ketiga ini mengatakan sebetulnya dia sedang memposisikan diri pada umat Israel secara keseluruhan, bertindak sebagai seorang biasa yang menanggung beban Taurat Musa, hukum Musa, sebelum kedatangan Kristus. Makanya di sesi sebelumnya, perikop sebelumnya kan Taurat itu bagus. Jangan berzina, apa yang buruk dari situ. Jangan mencuri, apa yang buruk dari situ. Jangan membunuh, apa yang buruk itu. Semuanya baik, begitu mulia. Tapi ternyata kemudian ketika ada perintah jangan mencuri, sebagiannya malah mencuri. Ada perintah jangan membunuh, sebagiannya membunuh. Jangan berzina, sebagiannya berzina, dan seterusnya. Maka kemudian di bagian awal kita, yang nanti saya jelaskan secara ringkas di pasal 7, 13 sampai 23, didiskusikan, dipercakapkan di situ. Ada tahu yang baik, Taurat itu yang baik, tapi yang baik yang tidak dilakukan, justru yang tidak baik, yang jahat, yang dibenci itu yang dilakukan. Maka dia sedang bicara dalam pemahaman itu. Maka dalam model pendekatan tafsir ini, Paulus menggunakan efek dramatis untuk menunjukkan ketidakmampuan hukum Taurat untuk menyelamatkan siapapun. Bahwa perintah-perintah ini bagus, tapi dia tidak memampukan kita untuk dapat melakukannya. Kenapa? Karena perintah ini cuma menunjukkan ada lo dosa. Ini kalau menghukum dosa. Dengan perintah jangan membunuh, berarti membunuh dosa. Tapi ini tidak kemudian memampukan kita untuk tidak melakukan yang dilarang atau untuk melakukan yang diperintahkan begitu. Tapi ini justru makin menguatkan kedagingan ini. Ketika dikatakan jangan membunuh, manusia punya potensi itu, punya dorongan itu secara egoistik begitu, secara kedagingan. Dan ini yang kemudian Paulus katakan, celakalah aku. Taurat itu baik. Tapi dalam diri kita yang jatuh dalam dosa, justru dorongannya untuk melakukan. Dengan adanya ini, makin mengkristalisasi yang di sini. Dan karenanya, ketika kita mendalami Roma 8, maka Roma 8 menunjukkan perlunya kasih karunia atau bahasa kitab TB2, anugerah, untuk disampaikan oleh Paulus di pasal 8. Jadi setelah dia bergumul dengan sampai pasal 7 ini kan, kalau kita lihat pasal 7 dari awal sampai pasal 7 ini bicaranya Taurat dan segala pergumulan dengan itu. Nah karenanya ketika kita lihat surat Paulus dalam Roma 7, 13 sampai 26, maka ini menggambarkan pergumulan universal manusia. Dan menurut saya semua, tidak hanya orang Kristen atau tidak hanya non-Kristen, semua kita bergumul. Karena kita pemahaman kita semua jatuh dalam dosa dan secara realistik kita melihat pergumulan-pergumulan ini. Maka Paulus menjelaskan bahwa meskipun kita punya keinginan yang tulus, yang baik, tadi saya berikan semacam 4 karakteristik etika pengambilan keputusan Kristiani, benar, baik, tepat, bertanggung jawab. Kita memiliki keinginan untuk itu, melakukan apa yang benar, yang baik, yang tepat, yang bertanggung jawab. Bahkan kita yang sudah menjadi percaya pun seringkali mendapati diri kita melakukan justru hal-hal yang kita benci, berlawanan dari 4 prinsip dasar tadi gitu. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang tepat, apa yang bertanggung jawab, kita melakukan yang lawannya, apa yang salah, apa yang buruk, apa yang keliru, apa yang tidak bertanggung jawab atau ceroboh begitu. Nah, karenanya dia menyoroti, Rasul Paulus menyoroti, kalau gitu solusinya bagaimana? Bukan dari internal. Karena kalau dari internal nggak bisa begitu. Maka kita mesti melihat bahwa ini sebetulnya dialog secara teologis yang mau dihadirkan. Pada diri kita sendiri kita tidak mampu. Secara internal tidak ada. Solusinya bukan secara internal. Maka kemudian Roma di sini mengakhiri sebetulnya ya bisa dikatakan pasal 7 ini berakhirnya di ayat 25. Ayat 25-nya berkata, syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ini sebetulnya ujungnya 26 ini seperti mengulangi lagi gitu.
Jadi dikatakan, aku sendiri melayani hukum Allah dengan akal budiku, melayani hukum dosa karena tabiat dagingku. Mengulangi lagi, dua kali disebut, diulangi lagi gitu. Dan ini memang karakteristik tadi yang saya sudah sampaikan. Nah, karenanya di segmen ketiga ini saya mau sedikit memberikan elaborasi dari perikop-perikop ini. Dari bagian perikop ini maksud saya karena mungkin rekan-rekan berpikir, loh mana bagian yang kita ulik dari perikop ini. Maka tadi saya perlu jelaskan percakapan secara meluas dulu supaya kita ngerti maksud ini. Karena kalau tidak ini bikin bingung. Udah diulang sampai 3 kali. Nah, karenanya bagian yang pertama 13-14 hanya 2 ayat pertama. Di sini jelaskan Taurat itu baik. Tadi yang saya katakan bahwa Taurat itu baik. Tidak bisa kita bilang Taurat buruk begitu. Jelas baik. Bahkan salah satu yang saya suka ini Bu Pendeta Santi yang saya nggak pernah lupa sejak begitu saya membaca pertama kali, sejak itu saya selalu ingat. Ada ayat yang berkata begini, kalau engkau menemukan barang yang hilang, engkau wajib mengembalikannya. Kalau engkau tidak mengembalikannya, maka kewajiban mengembalikannya tetap harus dilakukan, plus denda 1/5, plus memberikan korban penebus salah. Ini perintah Taurat Musa 3.500 tahun yang lalu. 3.500 tahun yang lalu sudah punya nilai seperti ini. Barang yang hilang tidak boleh jadi milik sendiri. Dan ternyata kalau jadi milik sendiri, kena denda. Dendanya bayar 1/5. Masih mesti lagi memberikan korban penebus salah. Contohnya begini, misalnya begini, saya punya handphone di sini. Tentunya sekarang statusnya bekas. Misalnya saya kehilangan handphone ini di studio ini. Terus ada salah seorang yang menemukannya. Terus berkata, oh haleluya, puji Tuhan. Tuhan gerakan Pak Asigor ketinggalan handphonenya. Sehingga saya yang kemarin rusak berdoa, Tuhan gantikan handphone. Tuhan kirim Pak Asigor untuk dapat meninggalkan handphonenya. Itu nggak benar dalam peraturan Taurat itu. Nah misalnya harga secondnya 1 juta. Kalau menemukannya dia keep. Terus kemudian dia kena denda. Dia harus balikin, bayar lagi denda. 1 juta 1/5-nya 200.000. Plus mesti lagi korban penebusan salah. Jadi triple kan gitu kan. Mesti balikin, kena denda, bayar lagi korban penebus salah. Nah sekarang kita mau bilang apa? Apakah hukum itu buruk? Wah itu baik sekali. Bahkan kalau kita bandingkan dengan, sorry to say nih, moralitas kita orang Indonesia bagaimana? Di Medan saja, pagar yang udah erat-erat nempel di tembok itu bisa dicopot dari temboknya di bawah begitu. Terus kita mau bilang yang mencuri itu bukan orang Kristen. Sebagian besar orang Kristen gitu. Pernah ada satu kejadian di daerah Pulau Mas berapa tahun yang lalu. Rumah dirampok. Seisi rumahnya dimasukkan ke dalam kamar mandi kalau ingat ceritanya. Matilah mereka karena kehabisan udara, kehabisan nafas. Para pelakunya orang Kristen. Nah, kalau kayak begitu, moralitas 3.500 tahun yang lalu advance sekali. Dibandingkan dengan yang kita hidup sekarang. Maka di Jerman misalnya ada Fundbüro. Bahasa Jermannya lost and found. Kalau kita kehilangan barang, kita misalnya kita nemukan barang hilang, kita nggak tahu siapa yang punya, kita taruh ke kantor itu. Nanti yang hilang akan cari di situ dan menemukan. Saya punya teman dulu di Frankfurt, seorang ibu, kacamatanya hilang. Entah bagaimana kacamata bisa hilang gitu ya, Pak harusnya nempel di sini kan. Terus dia cari ke Fundbüro, dia temukan kacamatanya ada di situ. Rupanya ada orang yang temukan, dibawa ke situ. Itu sudah jadi cultural moral orang-orang di sana. Tapi ternyata itu basisnya apa? Taurat tadi. Di Amerika misalnya ada peraturan founder is not a keeper. Yang nemuin nggak boleh jadi hak menjadi pemiliknya. Wajib mengembalikannya. Kalau nggak mengembalikan justru dituntut hukum. Dia nggak bersalah. Gitu. Nah bayangin dua hukum negara modern yang maju. Sumbernya justru dari Taurat 3.500 tahun yang lalu. Ini saya perlu jelaskan panjang lebar untuk memahami bahwa Taurat itu baik. Maka waktu Paulus bilang Taurat itu baik, karena moralitasnya juga sangat baik begitu. Tapi kemudian manusia kita, kedagingan kita tidak mampu melakukannya. Dia katakan dosa menggunakan itu justru. Yang ada dalam diri kita, dosa kedagingan menggunakan untuk mendatangkan kematian. Ketika dilarang mengambil barang, malah kita ambil. Contoh Yesus paling nampak ketika dia bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika diceritakan ada orang Samaria yang kemudian digebuki karena penyamun. Terus kemudian datanglah orang Lewi, datanglah imam. Perhatikan cerita itu diceritakan secara detail, kita harus membaca Alkitab dengan baik. Orang Lewi maupun imam lewat seberang.
Kenapa lewat seberang? Karena ternyata ada peraturan dalam Taurat. Kalau kamu lagi jalan, jangankan orang, ada binatang milik sesamamu yang terplecok jatuh, engkau wajib menolongnya. Binatang saja harus kita tolong kalau terjatuh, terplecok kakinya karena berat beban. Kita harus nolong, apalagi ada orang. Nah, imam dan orang Lewi lewat dari seberang untuk menghindari tuntutan Taurat supaya dia nggak perlu nolong orang itu. Seakan-akan kalau lewat seberang, gua nggak tahu dong. Gue nggak tahu tanda itu, jadi gue nggak melanggar Taurat. Padahal Taurat itu jelas tidak berkata bahwa itu bisa berdalih seperti itu. Orang kamu tahu kok, berarti kamu tanggung jawab. Dan kemudian datanglah orang Samaria yang baik hati, yang bagi orang Yahudi kafir begitu, malah dia nolong begitu. Artinya imam dan Lewi bukan cuma orang Yahudi, ini para pemimpin agama yang sebetulnya mengafirmasi bahwa Taurat itu baik, tapi manusia cenderung justru dikuasai dosa untuk melakukan yang tidak baik tadi, begitu. Kenapa? Karena kita terjual di bawah dosa. Itu di ayat 13-14. Karena sebetulnya baiknya di mana? Taurat menghasilkan pengenalan, pengetahuan, pemahaman akan realitas dosa. Jangan membunuh, membunuh itu salah, begitu. Tapi di sisi yang lain, kita yang terjual dalam dosa, kita justru tidak melakukannya. Dosa justru membuat kita melakukan yang dilarang dan tidak melakukan yang diperintahkan, sehingga membawa berakibat pada kematian. Karena apa? Karena kita berada di bawah kuasa dosa atau kuasa daging tersebut. Nah, ini kemudian dijelaskan panjang lebar lagi di ayat 15-20. Diceritakanlah konflik batin. Saya percaya di antara kita yang menyaksikan ini juga bisa relate bahwa kita juga punya pergumulan dan konflik batin. Jangankan Bapak, kami para pendeta saja punya pergumulan itu juga begitu. Di sini digambarkan bagaimana konflik batin seseorang tidak melakukan apa yang diinginkannya, melainkan yang tidak diinginkannya, kejahatan yang tidak diinginkan. Dan kemudian Paulus katakan dosa sebagai penyebabnya. Dia mengidentifikasi dosa yang inherent dalam diri kita. Manusia mengetahui yang baik, tapi bukan yang baik yang dilakukannya. Justru yang buruk yang dilakukan, yang ia tahu tidak boleh dilakukan. Sehingga sebetulnya juga ada penekanan. Knowledge pun tidak cukup gitu. Pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk pun tidak cukup. Karena sekedar tahu yang baik dan yang buruk, justru bisa membawa kita jatuh pada yang buruk tadi begitu. Maka jika demikian, Paulus mau berkata, ada kuasa lain yang membuat kita melakukan yang tidak kita kehendaki dan tidak melakukan yang kita kehendaki. Dan bagi Paulus, kuasa yang lain yang berkuasa atas kita itu, dengan bahasanya itulah daging tadi, itulah sarx tadi, atau sarkos, atau juga dosa yang inherent di dalam diri kita. Inilah yang kemudian dia jabarkan dalam menggambarkan pertarungan dalam diri manusia. Nah, kemudian di ayat 21-25, Paulus mengungkapkan rasa frustrasi atas pergumulan batin. Jadi, dia mau gambarkan bahwa pergumulan batin yang terus-menerus ini akan menghasilkan rasa frustrasi. Saya pernah mendapatkan cerita seorang teman saya. Dia pendeta, tapi di konteks gereja kami kan pengusaha boleh jadi pendeta, jadi tetap mempertahankan usahanya. Terus dia cerita bagaimana dia bergumul dengan berbagai macam kelemahan. Salah satu yang dia cerita, berjudi. Wah, padahal dia sempat berkomitmen dia nggak mau judi, tapi tetap hanya kuat sekian, judi lagi, dan seterusnya. Sampai dia merasa dirinya kacaunya luar biasa, kok saya seperti ini, dan seterusnya. Itu adalah gambaran dalam konteks konkret apa yang Paulus percakapkan. Dan ketika ada pertarungan antara pikiran dan hukum dosa ini, pikiran yang baik tapi kemudian dosa membuat kita melakukan yang buruk, akhirnya Paulus menemukan, lalu kalau gitu resolusinya apa? Pembebasannya adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya di ayat 25 saya katakan, puncaknya adalah ayat 25. Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Manusia pada dasarnya menyukai yang benar. Bahkan Yesus saja bilang begini kan, adakah di antaramu bapa yang jahat akan memberikan ular pada anak yang minta ikan, batu pada minta roti? Artinya kan bapa yang jahat pun tahu yang baik bagi anak-anaknya. Berarti maksudnya kita ini sebetulnya menyukai yang baik begitu, menyukai yang benar. Tapi yang terjadi justru kebalikan. Dan manusia gara-gara itu berdosa lewat anggota-anggota tubuh. Makanya nanti di Roma pasal 12 pun
Dia bicara tentang anggota tubuh. Mengapa? Karena ya memang kita melakukan dosa kan dengan anggota tubuh. Karenanya kemudian dia bahas menyerahkan anggota tubuh. Jadi jangan serahkan anggota tubuh sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah anggota tubuh sebagai senjata kebenaran. Mengapa? Karena semua kejahatan, dosa segala macam kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Nah, inilah yang kemudian dia katakan, aku manusia celaka, talai poros anthropos. Talai poros anthropos. Bahasa Inggrisnya, I'm a wretched man. Tapi harfiahnya sebetulnya apa? Aku sedang dihakimi, aku orang yang terhakimi, aku yang terhukum, kira-kira gitu. Seperti orang yang dibawa di depan hakim dan dihakimi saat itu. Dan kita perlu tahu kalau dalam konteks kita, modern, kalau kita sedang dihakimi ya kita bisa bebas gitu. Dengan berbagai macam cara gitu ya. Sewa pengacara yang mahal dan cara-cara yang lain. Tapi pada zaman itu kalau sudah dihakimi oleh hakim ya udah pasti dinyatakan bersalah gitu. Jadi dia seperti betul-betul sedang dihakimi dan mau dihukum gitu. Ketika aku manusia celaka, maksudnya lebih berat sebetulnya daripada sekedar kata celaka tadi gitu. Jadi lebih cocok mungkin kalau Inggrisnya condemned gitu. Terkutuk begitu ya. Karena kutuk itu memang bicara hukuman gitu. Nah, pembebasan karenanya menurut Paulus hanya dapat dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia jadi membawa solusi bahwa jalan keluarnya bukan internal tapi eksternal. Dan yang eksternal itu bukan sekedar sesuatu yang di luar. Bukan orang yang di luar, karena orang yang di luar juga pergumulan sama. Tapi Allah dalam Kristus. Maka Yesus Kristus adalah pembebas kita dalam pertarungan melawan dosa yang ada dalam diri setiap kita. Nah, mengapa? Karena dalam diri kita, secara internal, kita punya kedagingan, punya dosa, kita nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup? Itu kan seperti melawan diri sendiri. Seperti melawan diri sendiri. Tetapi kita membutuhkan kekuatan eksternal, tapi bukan manusia juga, melainkan sosok ilahi yang tidak dikuasai dosa. Sebab kalau orang lain, pendeta sekalipun, kita juga dikuasai dosa. Kita juga bergumul pergumulan yang sama. Tapi Kristuslah satu-satu yang tidak dikuasai dosa. Sehingga kita butuh kekuatan eksternal, yaitu dari pertolongan Kristus. Nah, karenanya secara praktis berarti ketika dia tutup dengan ayat 25, syukur pada Allah oleh Kristus Yesus, berarti kita mesti bawa ini ke dalam kepada Kristus Yesus untuk menjadi sumber pertolongan memampukan kita. Yang jawaban lebih detailnya periode berikutnya ketika menggali Roma 8, hidup oleh roh. Tapi sekedar teaser, hidup oleh roh itulah jawabannya sebetulnya yang nanti dibahas dalam Roma pasal 8. Hanya dengan hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, kita bisa melawan daging. Iya. Demikian Ibu Pendeta Santi, Tuhan berkati. Makasih Pak Pendeta Sigor. Di pembebasan itu hanya dapat dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan karena itu kita secara pribadi dengan kekuatan kita tidak sanggup melawannya. Kita membutuhkan kekuatan dari eksternal diri kita. Dan eksternal dari diri kita bukan manusia juga. Karena sama-sama dalam pergumulan dalam tanda petik ya. Manusia yang celaka ini, begitu, yang terkutuk ini. Karena itu kita membutuhkan kekuatan yang ilahi yang akan menyanggupkan kita untuk dapat mengatasi ya pertarungan yang kalau pakai kekuatan kita, yang tak habis-habisnya. Terima kasih Pak Pendeta Asigor untuk kesediaan mengulik Roma 7 ayat 13-26. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang. Ini studi berapa SKS nih, gratis sudah yang bisa diakses oleh para sahabat yang mengulik teks ini. Dan kiranya ini juga boleh menjadi berkat ya, memberkati para sahabat dapat boleh menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup episode ini dalam doa. Mari Pak Pendeta Asigor dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kami boleh memahami bahwa perjuangan kami bukan melawan orang-orang lain. Musuh kami bukanlah orang-orang lain di luar. Musuh kami bukan orang tua, bukan sanak saudara, bukan teman gereja, bukan teman kantor, bukan siapapun. Musuh kami bukan sesama kami, tetapi musuh kami adalah dosa, kedagingan yang ada dalam diri kami yang berjuang terus menguasai kami. Dan kami sekarang diajar bahwa hanya dengan Kristuslah kami dapat menang atas pergumulan itu. Karenanya mampukan kami untuk terus membawa kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, untuk kemudian Tuhan boleh tolong setiap kami
membenahi segenap kehidupan kami. Sehingga menjadi berkat bagi sesama, boleh terwujud dalam segenap kehidupan setiap kami, sekali lagi oleh pertolongan Kristus. Kiranya ini boleh menjamah, melawat, memberkati kami dalam ziarah kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, penuh dengan lika-liku. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.